Hai semua, melanjutkan cerita Stellar Transformation. Jangan lupa subscribe. Dengan tubuhnya yang cekatan Qin Yu menjalin di antara koridor pavilion dengan serangan terus-menerus turun di dekatnya. Pada saat yang sama tiba-tiba pavilion itu runtuh menghancurkan koridor, mengganggu ruang. Pendeta Ming San mencapai tujuannya. Dalam kondisi seperti itu, Qin Yu tidak akan bisa melarikan diri. Saudara Ming San, kita tidak bisa terus seperti ini. Kami telah menghancurkan 3 sekolah. Saya pikir iblis api surgawi melakukan ini dengan sengaja. Jika ini terus berlanjut, banyak sekolah akan memusuhi kuil Kingsu kami. Kesengsaraan ke-10 longgar yang abadi berkata dengan cemas, bagaimana pendeta Ming San ingin menghancurkan sekolah lain. Tapi iblis api surgawi yang licik itu mungkin terlalu menakutkan. Ketika Anda mendekat, tubuh Anda akan hancur oleh beban gunung, dan ketika tubuh Anda mulai terbiasa dengan beban tersebut, berat itu tiba-tiba menghilang. Namun itu kembali dalam sekejap mata. Bahkan jika Anda adalah master yang paling kuat, tidak ada cara untuk menjaga akurasi gerakan Anda dengan beban yang tiba-tiba muncul dan menghilang. Ingin mendekat dan menangkap iblis api surgawi, itu tidak mungkin. Menyerang dari jauh, itu adalah salah satu metode, tapi iblis api surgawi telah mengambil banyak serangan mereka, tapi sepertinya tidak ada efeknya. Pendeta Ming San tidak akan pernah membayangkan bahwa Qin Yu memiliki tubuh dengan tingkat pemulihan pada titik teror. Hei, Pak, kalian berlima lelah. Tapi sejujurnya Anda memanggil saya iblis api surgawi, saya merasa nama ini agak tidak menyenangkan. Judul yang kalian berikan terlalu kuno. Qin Yu memanggil dari jauh. Beraninya kamu? Pendeta Ming San dan 4 makhluk abadi sangat marah dikejar oleh mereka berlima, dan dia masih memiliki waktu luang untuk bercanda. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Hahaha. Tangkap saya jika Anda bisa, haha. Tahu Qin Yu bergema di seluruh pegunungan. Tubuh Qin Yu menjadi cahaya hitam saat ia terbang melintasi langit, diikuti oleh 5 lampu merah, 1 di depan, 4 di belakang. Pendeta Ming San dan yang lainnya lebih cepat dari Qin Yu, tetapi tidak satupun dari mereka mendekati Qin Yu untuk menyerang. Mendekati iblis api surgawi yang tidak biasa ini, apakah menurut Anda hidup Anda terlalu lama? Ada sekolah 5.000 li jauhnya. Dari tenggara ini akan menjadi sekolah keempat. Kalian berlima terus mengejarku. Tujuan kami adalah menghancurkan 100 sekolah kali ini. Kalian sudah menjatuhkan 3, masih jauh. Dalam kurva yang anggun, Qin Yu terbang menuju sekolah. Senior sekolah itu milik seorang teman yang saya temui di Chaotich Astral Ocean, Pendeta Lian Su. Pendeta Lian Su adalah orang yang eksentrik. Dia juga tidak berpartisipasi dalam pertemuan kali ini. Jika kita menghancurkan sekolahnya, keadaan akan menjadi lebih buruk, kata Meiji abadi yang longgar dengan cemas. Yang mulia Ming San mengerutkan alisnya, tetapi dia sudah mengejarnya. Pendeta Lian Su adalah kesusahan ke-10 yang hilang. Abadi, kudengar dia mendapat harta karun dari Chaotich Astral Ocean. Apakah itu benar? Pendeta Ming San bertanya. Meiji longgar yang abadi menjawab, itu benar Pendeta Lian Su. Mungkin kesusahan ke-10 longgar abadi, tapi dia memiliki senjata aneh. Itu ditemukan dari bangkai kapal Chaotich Astral Ocean. Kekuatannya tidak di bawahmu. Pendeta Ming San menjadi sedikit frustasi. Mari kita biarkan Pendeta Ming Liang memutuskan. Ming San segera menghubungi Pendeta Ming Liang. Menghancurkan setengah dari sekolah normal manapun, Pendeta Ming San tidak peduli, tetapi sekolah ini mendapat dukungan dari Pendeta Lian Su yang kuat. Jika tersinggung kuil Kingsu tidak akan takut, tetapi itu masih akan sangat bermasalah. Di medan perang dengan keabadian lepas di satu sisi dan setan lepas di sisi lain, kedua belah pihak sedang istirahat. Saat ini hanya master seperti Pendeta Ming Liang dan Wukong Su yang berada di puncak gunung. Pendeta Ming Liang membalikan tangannya dan mengeluarkan pemancar apa. Dia melihat rangkaian pesan yang dikirim Pendeta Ming San. Pendeta Ming Liang terkejut. Kemudian menjadi marah. Itu adalah pertama kalinya Pendeta Ming Liang memiliki niat membunuh yang begitu besar. Pendeta Ming San mengiriminya total 4 pesan. Gunung Kingsu dibakar, itu menjadi bagian dari bumi yang hangus. Tidak ada satupun rumput yang tersisa. Gunung di bawah, tanah suci istana surgawi telah terbakar. Semuanya istana surgawi telah tenggelam ke dalam celah gunung. 99% murid kuil Kingsu sudah mati. Bahkan jika Anda menambahkan murid biasa yang untungnya melarikan diri ke formasi ilusi 10 pengembangan, hanya ada sekitar 200. Sekarang Pendeta Ming San terpaksa menghancurkan sekolah satu demi satu. Menghancurkan sekolah lain itu menciptakan permusuhan yang sangat besar.
Tetapi jika Pendeta Ming San tidak mengganggu ruang angkasa, apa yang akan kita lakukan jika api surgawi lolos? Bisakah kita membiarkan dia melarikan diri? Junior, tidak ada yang penting, jangan biarkan api surgawi pergi. Aku sadar akan Pendeta Lian Su ini, jika sekolahnya sedikit hancur maka mau bagaimana lagi. Skenario terburuk saya pribadi akan pergi dan mengobrol kecil dengannya, kata Pendeta Ming Liang. Ingat, jangan biarkan dia pergi. Tidak peduli apa jika dia tidak mati ketika aku mencapai dunia abadi, aku tidak akan bisa melihat wajah senior Kuil King suku. Melihat seluruh dunia fana dalam kehidupan abadi yang lepas tidak ada yang ditakuti oleh Pendeta Ming Liang. Pendeta Lian Su yang berwatak aneh ini mungkin memiliki kekuatan, tetapi dalam menghadapi Pendeta Ming Liang dia seharusnya tidak terlalu merepotkan. Setelah dia mengirim perintah kepada juniornya, Pendeta Ming Liang mulai menjadi cemas. Para juniornya sudah lama mengejar pelakunya dan masih belum menangkapnya. Jika ini terus berlanjut, mereka akan dipaksa untuk menghancurkan sekolah satu demi satu. Hancurkan beberapa sekolah. Pendeta Ming Liang tidak takut kalau hancurkan lusinan, dia masih bisa mengatasinya, tapi hancurkan ratusan. Bahkan jika dia lebih kuat, dia akan dikepung sepenuhnya. Terlalu sulit untuk melawan angka itu. Ming Liang, apa yang terjadi? Kamu tidak terlihat terlalu baik. Apakah kamu telah menangkap iblis api surgawi? Wukongsu bertanya pada wajah Pendeta Ming Liang yang gelap. Pendeta Ming Liang tidak mengatakan apa-apa, tetapi melirik Wukongsu. Mendadak pikiran Pendeta Ming Liang berbunyi, Wukongsu ini tidak peduli dengan kehidupan atau kematian benua. Tenglong dia mungkin tidak peduli, tetapi Dame Lian Yu peduli belum. Lagi iblis api surgawi menghancurkan sekolah Dame Lian Yu. Permusuhan mereka juga besar. Pendeta Ming Liang tidak mengatakan apa-apa, hanya mengirim pesan ke Dame Lian Yu menggunakan akal suci. Lian Yu, aku tahu istana Yinyumu dihancurkan oleh iblis api surgawi. Kuil King suku juga dibakar bersih olehnya. Pendeta Ming Liang keluar dengan tragedi sendiri, dia mengakui musuh bersama mereka. Dame Lian Yu melirik Pendeta Ming Liang dan membalas melalui indera setan, oh, mengapa kamu mengungkit ini? Pendeta Ming Liang merasakan sedikit harapan. Lian Yu iblis api surgawi ini memiliki beberapa kekuatan aneh, bahkan Wukongsu tidak bisa menangkapnya. Hari itu yang menunjukkan betapa mampu kemampuannya untuk melarikan diri. Saat ini junior saya sedang mengejarnya, meskipun mereka belum menangkapnya, mereka mengikuti di belakangnya. Kurasa jika kedua pihak kita bergabung bersama, kita pasti akan menangkapnya. Pendeta Ming Liang melamar Dame Lian Yu berpikir sejenak. Kamu menyarankan agar kedua pihak kita bekerja sama. Kami berdua telah membunuh begitu banyak, apakah kami masih bisa bekerja sama? Dame Lian Yu memiliki sedikit keraguan. Pendeta Ming Liang melanjutkan, saya tahu bahwa kerja sama kedua belah pihak tidak realistis. Tapi saya akan mengatakannya sekarang, kami hanya bekerja sama dalam masalah menangkap iblis api surgawi. Setelah dia tertangkap, maka kami akan memutuskan apakah kami masih ingin bertarung. Bagaimana dengan itu? Dame Lian Yu mulai berpikir. Wukongsu itu bukan dari istana Yinyu, Anda dia tidak peduli tentang balas dendammu. Tapi kau adalah nomor satu istana Yinyu. Istana Yinyu telah dihancurkan dan banyak murid telah terbunuh. Jika Anda tidak membunuh iblis api surgawi untuk membalas dendam, bagaimana Anda akan menghadapi senior sekolah Anda ketika Anda mencapai dunia iblis? Jantung Dame Lian Yu berdebar kencang. Heavenly Flames Fiend, bagaimana mungkin dia tidak membencinya sampai ke inti? Terakhir kali dia membakar istana Yinyu, kali ini dia membakar Kuil King Su. Sekolah nomor satu iblis dan fraksi abadi dibakar, saya pikir dia pasti puas. Jika dia lolos kali ini, dia mungkin tidak akan muncul lagi melewatkan ini dan mungkin tidak akan ada kesempatan untuk membalas dendam lagi. Kalimat terakhir Pendeta Ming Liang membuat Dame Lian Yu terbangun. Baik dua sekolah besar dari fraksi abadi dan iblis telah dibakar, iblis api surgawi yang misterius ini bisa dipuaskan dan bersembunyi. Ketika dia kabur, bagaimana dia akan menghadapi senior sekolah Yinyunya? Oke, saya setuju, Dame Lian Yu berkata melalui indera iblis, tapi kami hanya bekerja sama untuk menangkap iblis api surgawi. Itu wajar. Pendeta Ming Liang menyeringai, akhirnya dia membuka mulutnya untuk berbicara. Saat itu dia menggunakan akal suci untuk berkomunikasi secara diam-diam. Sekarang dia bisa mendiskusikan ini secara terbuka. Wukongsu, bukankah kemampuan surgawi Flames Fiend untuk melarikan diri cukup tangguh? Pendeta Ming Liang bertanya dengan bercanda.
Wukongsu mengingat semua waktu itu dan mengangguk iblis api surgawi itu mengambil salah satu seranganku dan tiba-tiba menghilang, bahkan perasaan iblisku tidak dapat menemukannya. Belum lagi ruangnya terganggu. Saat itu saya masih tidak tahu bagaimana dia bisa melarikan diri. Pendeta Mingli yang berkomentar, sekarang iblis api surgawi membakar kuil Kingsu saya. Dia diburu oleh junior saya, Mingsan. Junior saya belum menangkapnya, tapi mengikuti dari belakang. Saya pikir kedua belah pihak harus bekerja sama dan menangkapnya dulu. Sudut mulut Wukongsu menampakkan senyum ironis dan hendak mengatakan sesuatu saat Damelian Yu menyelah. Baik mata Damelian Yu bersinar dengan kebencian, berkata dengan nada marah bahwa Heavenly Flames Fiend menghancurkan istana Yingyu saya dan membunuh 99% murid. Aku Lian Yu dan dia benar-benar tidak bisa didamaikan kecuali aku menangkap iblis api surgawi ini. Aku tidak akan bisa menghadapi senior sekolahku. Pada saat yang sama dipimpin oleh dua guru besar pendeta, Ming Lian dan Wukongsu Dama, Lian Yu iblis api pendeta Landing, Su Yu Yang, dan ditambah dengan sekelompok empu yang pindah bersama. Kubu kedua belah pihak mengirimkan master terkuat. Mereka melakukan semua yang mereka dapat dalam satu pukulan. Di dataran yang tertutup salju ada satu lampu hitam, diikuti 5 lampu putih satu persatu. Sekarang Kinyu telah menerbangkan jutaan li menghancurkan lebih dari 30 sekolah di dalam 30 sekolah. Ada sekolah, salah satu dari 5 makhluk abadi yang lepas setelah Kinyu. Pendeta Mingsan telah setuju untuk menawarkan berbagai jenis harta sebagai permintaan maaf kepada keabadian yang lepas itu. Iblis api surgawi berhenti melarikan diri. Tidak hanya pendeta Mingsan, tapi 4 makhluk abadi lainnya semakin marah. Mengejar sejauh ini 4 keabadian yang lepas menghancurkan beberapa sekolah, bahkan secara tidak sengaja membunuh beberapa Xiuxianis. Bahkan semua sekolah yang dipilih Kinyu adalah sekolah Xiuxianis. Mereka telah memperhatikan bahwa dia melakukannya dengan sengaja. Hah? Tangkap aku jika bisa, apa gunanya berteriak? Tawa Kinyu terdengar, namun dia berhenti tertawa di tengah jalan. Tertawa lagi iblis api surgawi, tertawa lagi, suara jahat yang familiar terdengar. Awan darah besar mengapung di langit, gas berdarah menyebar awan. Darah dengan cepat runtuh bersama dan membentuk jubah merah darah. Master nomor 1 faksi iblis, Wukongsu berdiri di udara tersenyum dingin pada Kinyu. Dia menatapnya seperti anak domba yang menunggu untuk disembelih. Jadi kau adalah iblis api surgawi? Suara lain terdengar dengan dingin. Dengan jubah putih sinar bulan, sepasang mata yang dalam dan damai sikap yang mengesankan di sekitarnya terkonsentrasi ke puncak dia. Dan Wukongsu keduanya ekstrim dari tujuan yang berlawanan. Yang satu liar, yang satu tenang. Seseorang membawa udara yang keras dan arogan, seseorang membawa udara yang tenang dan tenang. Ini adalah nomor 1 dari fraksi abadi pendeta Ming Li yang dia memandang Kinyu dengan niat membunuh yang belum pernah terlihat sebelumnya. Hampir pada saat bersamaan bayangan muncul satu demi satu. Bangsawan yang menggoda Damelian Yu berperilaku buas dan iblis api dengan hasratnya yang seperti api. Pendeta Lanbing yang elegan, Su Yu yang tampak keren, dan pendeta Xiang yang mengepul dengan niat membunuh keabadian lepas dan iblis. Lepas di kedua sisi telah berkumpul di tempat yang sama, di tempat yang dipenuhi es dan salju ini. Perhatian semua orang semua terfokus pada satu orang. Dengan keabadian lepas di satu sisi dan iblis lepas di sisi lain, banyak master di sekeliling mengawasinya. Kinyu tidak sedikit pun khawatir. Sebaliknya, dengan tampilan tenang seperti tawa, dia berkata, bagaimana aku bisa membuat baik yang abadi dan iblis yang lepas untuk tidak peduli tentang kebencian mereka terhadap satu sama lain dan malah berkumpul bersama di sini. Heavenly Flames Fiend, kamu berani? Kata Wukongsu sambil tersenyum. Tunggu, Kinyu mengangkat tangannya. Iblis api surgawi? Siapa yang Anda maksud? Wukongsu terkejut. Kinyu menyindir, saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi pada Anda yang abadi dan setan yang lepas. Anda tidak tahu dari mana saya berasal dan Anda tidak tahu nama saya. Anda baru saja menempelkan judul Heavenly Flames Fiend kepada saya. Sejujurnya judul ini terlalu kuno. Melihat Kinyu dikelilingi dan masih bisa berbicara secara alami, pendeta Ming Lian tidak bisa tidak mengagumi keberanian Kinyu meskipun dia membenci Kinyu. Benar bukankah seseorang memberiku nama referen Heavenly Flames? Kinyu melihat sekeliling. Pendeta umumnya hanya keabadian lepas dengan posisi dihormati disebut sebagai pendeta. Mendengar ini, wajah pendeta Ming yang berubah warna saat itu. Dia menjadi terlalu bersemangat ketika dia mendengar Kinyu membakar istana Yu dan membuat pendeta Heavenly Flames kebanggaan fraksi abadi. Siapa tahu sekolahnya juga ikut terbakar. Hentikan omong kosong ini.
Pendeta Ming Liang berteriak, kamu menghancurkan kuil King Su saya dan membunuh hampir semua murid kuil King Su saya. Hari ini aku akan membunuhmu untuk membalas dendam murid-muridku yang jatuh. Penampilan Dame Lianyu membuat merinding iblis api surgawi. Anda membakar pegunungan Yinyu dan menghancurkan istana Yinyu saya. Jika saya tidak membunuh Anda, bagaimana saya akan menghadapi seniorku? Ingin membunuhku? Ayo pergi, Qin Yu berkata dengan suara santai seperti kematian bukanlah ancaman sedikit pun baginya. Tapi kemudian Qin Yu memberikan tatapan bingung. Pendeta Ming Liang, kamu ingin membunuhku dan Dame Lianyu juga ingin membunuhku. Tapi aku hanya punya satu kehidupan, jadi siapa yang akan membunuhku dulu? Ini masalah yang sulit. Wukongsu, Pendeta Ming Liang, dan yang lainnya merasa sangat aneh. Iblis api surgawi ini memiliki asal muasal yang misterius, kekuatan yang tidak biasa, dan pidatonya juga aneh. Sepertinya dia tidak keberatan orang membunuhnya. Pendeta Ming Liang, jika kamu bersedia memberikan api surgawi iblis kepadaku istana Yinyu, ku akan memberimu 3 senjata immortal tingkat rendah. Baik. Dame Lianyu berkata kepada Pendeta Ming Liang sangat jelas bahwa dia ingin membunuh Qin Yu untuk balas dendam. Senjata immortal kelas rendah meskipun berharga masih dapat dibuat oleh master di level Dame Lianyu, namun mereka membutuhkan sedikit bahan berharga. Tidak, Pendeta Ming Liang, bahkan tidak ragu-ragu. Ekspresi Dame Lianyu sedikit berubah. Pendeta Ming Liang melanjutkan, Lianyu iblis api surgawi ini terlalu misterius, meskipun dikelilingi dia tidak sedikit pun gugup atau khawatir. Itu sangat mungkin dia diam-diam telah menyiapkan semacam rencana. Pendeta Ming Liang menatap Qin Yu. Ah, bagaimana kamu tahu? Qin Yu berkata dengan ekspresi terkejut. Pendeta Ming Liang tersenyum, tidak perlu bertindak. Kamu pikir aku tidak tahu kamu siap untuk melarikan diri? Menurutku kamu sangat pintar, Qin Yu meremehkan. Sekarang Pendeta Ming Liang, Wukongsu, dan semua orang semakin erat di sekitar Qin Yu dengan master top baik dari keabadian lepas dan setan lepas. Di sini mereka tidak percaya ada orang yang bisa menghentikan mereka dan mereka memiliki Qin Yu di dalam tas. Sekarang satu-satunya masalah mereka adalah siapa yang harus membunuh Qin Yu. Pendeta Ming Liang berkata kepada Dame Lianyu, aku tahu kau dan aku benci iblis api surgawi ini, tapi jika kita terus seperti ini, siapa yang tahu kapan akhirnya kita akan membunuhnya? Saya pikir kita harus menyerang iblis api surgawi bersama-sama. Tidak peduli siapa yang membunuhnya terlebih dahulu, mari kita pertimbangkan semuanya untuk membalas dendam. Dame Lianyu berpikir sejenak seberapa tinggi posisi Pendeta Ming Liang baginya untuk menawarkan kompromi ini sangat jarang. Dia juga tidak bisa menginginkan terlalu banyak. Karena Pendeta Ming Liang berkata demikian, aku juga akan mundur selangkah. Oke, kami akan menyerangnya pada saat yang sama, tidak peduli siapa yang membunuhnya, kami akan menganggapnya sebagai balas dendam. Dame Lianyu berkata, pedang ungu datang dari tangannya. Mata Pendeta Ming Liang berbinar, pedang fajar ungu bahkan mengambil harta istana Yinyu. Sepertinya aku tidak bisa menahannya sekarang. Ujung pedang perlahan muncul dari telapak tangan Pendeta Ming Liang. Itu adalah ujung pedang yang patah panjangnya hanya 1 cun, sekitar 333 cm. Sejak Pendeta Ming Liang berlatih, dia kebanyakan menggunakan kekuatan sucinya yang sangat terkonsentrasi ketika dia bertempur, jarang menggunakan senjata. Kali ini dia mengeluarkan senjatanya sendiri. Hahaha, Qin Yu tertawa bodoh. Semua keabadian lepas atau setan memandang Qin Yu seolah-olah dia adalah daging mati. Qin Yu tertawa, senjata berharga yang dibawa Pendeta Ming Liang dan Dame Lianyu meninggalkan sedikit yang diinginkan, tapi kemampuan bertaranku tidak bagus, namun kemampuan melarikan diri saya sangat kuat. Bahkan sekarang Qin Yu masih tidak peduli, biarkan aku melihat bagaimana kamu akan melarikan diri, Lianyu, ayo pergi. Pendeta Ming Liang berteriak dengan dingin. Pada saat yang sama, ujung pedang 1 cun di tangannya berubah menjadi pancaran cahaya yang terbang menuju Qin Yu. Bahkan Dame Lianyu marah tanpa sedikit belas kasihan. Pedang ungu di tangannya berubah menjadi cahaya ungu yang melaju kencang menuju Qin Yu. Pada saat Pendeta Ming Liang dan Dame Lianyu menyerang, cahaya hijau tua datang dari jauh dengan kecepatan yang mengerikan. Melihat ke arah lampu hijau tua, mereka menilai lampu hijau tua akan bertabrakan dengan pedang 1 cun Pendeta Ming Liang. Seluruh bangunan istana surgawi dengan cepat bergetar. Setiap orang yang abadi dan murid kuil King Su mulai terbang keluar. Mereka hanya masih terbang dalam formasi 10 ilusi pembangunan dan dapat dengan jelas melihat istana surgawi tenggelam tanpa henti. Jangan panik, iblis api surgawi ini hanya bisa membakar gunung di bawah formasi 10 ilusi perkembangan.
Itu membersihkan area di bawah formasi 10 ilusi pembangunan menyebabkan istana surgawi tenggelam dengan cepat. Tidak peduli berapa banyak itu tenggelam, kita masih dalam formasi 10 ilusi perkembangan. Dia tidak akan bisa menyakiti kita, Sanku berkata dari dalam formasi 10 ilusi perkembangan. Ketika pendeta Mingli yang memimpin pasukan abadi yang lepas untuk mengejar tentara iblis yang lepas. Formasi ilusi perkembangan 10 ini ditinggalkan dalam tanggung jawab atas kesengsaraan ke-8 yang longgar. Sementara pendeta Mingli yang berkeliaran di Chaotich Astral Ocean, Sanku selalu berada di istana surgawi jika ada yang paling akrab dengan formasi 10 ilusi perkembangan. Mungkin Sanku rekan Taoisku, istana surgawi ini bisa disebut sebagai tanah suci kuil Kingsu. Jika terus tenggelam itu akan tenggelam ke celah gunung. Kami bebas khawatir di sini, tapi bagaimana dengan reputasi kuil Kingsu? Seorang yang abadi dengan tulus bertanya. Sanku diam, tanah suci kuil Kingsu pergi dari titik tertinggi gunung Kingsu ke celah oleh musuh. Jika senior kuil Kingsu di dunia abadi mengetahuinya, mereka akan batuk darah karena terkejut. Gunung Kingsu telah dibakar bersih, gerbangnya hancur total dan tanah suci kuil Kingsu telah jatuh ke celah gunung iblis api surgawi. Sebuah suara di puncak kemarahan datang dari udara di puncak gunung Kingsu. Paman Mingsan, Sanku dan semua makhluk abadi memiliki ledakan kegembiraan. Mereka dapat mengetahui bahwa itu adalah pendeta Mingsan hanya dari suaranya. Mingsan memimpin 4 kesusahan, ke-10 lepas keabadian dan berteleportasi ke gunung Kingsu. Namun, saat dia melihat kuil Kingsu, dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak batuk darah. Selamatkan orang. Seluruh gunung Kingsu telah terbakar habis, satu lapisan utuh setidaknya 2030 meter, tidak ada satupun rumput yang tersisa. Gunung di bawah istana surgawi benar-benar terbakar oleh api surgawi. Tanah suci berada di dalam celah. Pada saat dia menemukan istana surgawi, pendeta Mingsan sudah memperhatikan sosok yang ditutupi dengan api surgawi di seluruh terbang di atas gunung Kingsu. Dia tidak terlalu memikirkannya pada saat itu. Iblis api surgawi yang membakar klan nomor 1 dari fraksi abadi, dan iblis pendeta Mingsan yang memiliki kata kebaikan dalam namanya pada saat ini tidak memiliki apa-apa selain kemarahan di dadanya. Panggung Duji tengah penyamaran yang sangat kuat. Panggung Duji tengah yang bisa menggunakan api surgawi sebanyak ini, penyamaran itu sedikit terlalu palsu. Pendeta Mingsan tidak terlalu mempertimbangkan dan menganggukkan kepalanya ke 4 orang di belakang. Membunuh, berkata dengan suara rendah lalu bergegas menuju Qin Yu meninggalkan bayangan. Ketika pendeta Mingsan muncul, Qin Yu sudah memperhatikan pendeta Mingsan, tetapi Qin Yu tidak segera melarikan diri. Hal pertama yang dia lakukan adalah mengirim Hofi dan Heiyu ke Qin Yu Immortal Mansion. Hal kedua adalah bertarung dengan pendeta Mingsan. Wukongsu, Qin Yu merasa bahwa dia tidak akan bisa menanganinya. Tapi dengan pendeta Mingsan, Qin Yu merasa dia punya kesempatan. Meskipun pendeta Mingsan adalah kesusahan ke-11 dan Wukongsu ke-12, perbedaannya hanya satu kesusahan, namun Wukongsu mempraktekkan Blood Demon Magic. Ini membuat kekuatan Wukongsu lebih dari 10 kali lipat dari pendeta Mingsan. 2 pembantunya sudah lari, tapi iblis api surgawi ini tidak melarikan diri. Ketika pendeta Mingsan melihat Qin Yu belum melarikan diri, wajahnya tidak bisa membantu tetapi menunjukkan sedikit kedinginan. Pada saat yang sama pendeta Mingsan tidak ingin mentalitasnya terlalu ceroboh, karena iblis api surgawi ini terlalu mencurigakan secara misterius. Pendeta Mingsan hanya bisa melakukan yang terbaik. Dia mendekat aura tubuh pelindung pendeta Mingsan. Dengan mudah memblokir api surgawi, dia mengirimkan pedang di tangannya ke arah Qin Yu. Qin Yu tersenyum, cincin pangeran. Api hitam bidang gravitasi, siapa yang tahu berapa banyak yang telah jatuh karena keterampilan ini. Bahkan jika seseorang dapat melindungi diri mereka sendiri dari kekuatan 10 juta jin kebebasan bergerak, mereka akan disegel. Pendeta Mingsan yang tidak berharap diserang oleh kekuatan tak terlihat tiba-tiba tenggelam. Pedang yang terkena gravitasi juga tenggelam. Awalnya seharusnya menembus dada Qin Yu, sekarang hanya terbang di pahanya. Saat ini jarak antara Qin Yu dan pendeta Mingsan hanya 10 meter. Bagi mereka berdua jarak 10 meter bahkan tidak bisa dianggap jarak. Di dalam bidang gravitasi, Qin Yu tidak terpengaruh olehnya gesekan tangan kanannya. Pedang tajam menembus pendeta Mingsan, sihir yang tidak biasa. Pendeta Mingsan terkejut, dia bisa bertahan tepat waktu. Tubuh pendeta Mingsan bersinar dalam cahaya terang yang merupakan aura pelindung tubuhnya. Pedang abadi Qin Yu menembus aura pelindung pendeta pikiran San, tetapi hanya mampu menembus beberapa inci tanpa cara untuk masuk lebih dalam.
Senjata immortal kelas menengah memang hebat, tapi kekuatan pengguna juga sangat penting. Kinyu tidak bisa membantu, tetapi berpikir jika dia tidak memiliki dua bidang pangeran cincin, api hitam senjata abadi kelas menengah dan tubuh yang hampir tak terkalahkan kekuatannya sendiri hanya akan sama dengan kesusahan keempat yang longgar abadi. Dengan tubuh abadi dua bidang kekuatan besar senjata abadi kelas menengah, Kinyu berada di sekitar kekuatan abadi kesusahan longgar 9. Saat ini dalam menghadapi kesusahan ke-11 longgar abadi. Dengan tahap bintang, Kinyu hanya menjadi sekuat ini, bahkan ketika dikombinasikan dengan senjata kelas menengah masih tidak memiliki cara untuk membunuh keabadian kesengsaraan ke-11. Mundur. Aku tidak bisa membunuhnya dengan cara ini. Waktunya lari, sekilas sosok Kinyu dan dia pergi. Pada saat ini pendeta Ming-san menjadi ketakutan terlalu tidak biasa sihir apa yang dimiliki iblis api surgawi ini. Bagaimana bisa tiba-tiba ada tekanan seberat ini? Jika saya tidak menggunakan semua kekuatan saya pada aura pelindung tubuh hari ini, bisa jadi hari saya mati. Tapi dia tidak bisa membunuhku dengan cara ini, itu berarti kekuatan serangannya tidak setinggi itu. Hal terbaik yang bisa dia lakukan adalah menerobos pertahanan dari kesusahan ke-9 atau ke-10, itu tidak ada gunanya melawanku. Pendeta Ming-san merasakan kepercayaan dirinya meningkat pesat. Melihat Kinyu lari pendeta, Ming-san segera menggunakan akal sucinya untuk memberitahu 4 kesusahan ke-10 tanpa kematian. Ini serangan iblis api surgawi yang tidak biasa. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan kehilangan akal. Saya pikir ketika Anda menyerangnya, jangan terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Keabadian 10 kesusahan longgar hanya menyaksikan pendeta Ming-san bertarung dengan Kinyu yang masih berani untuk terlibat pertempuran jarak dekat. Mengejar. Pendeta Ming-san memerintahkan segera dipimpin oleh pendeta Ming-san, 5 ahli abadi besar yang longgar memburu Kinyu bersama. Saat mereka sedang berburu pendeta, Ming-san dan yang lainnya melepaskan serangan tanpa henti. Tujuan mereka adalah mengganggu daerah sekitar Kinyu untuk mencegahnya dari teleportasi. Senyuman gili muncul di wajah Kinyu. Menggunakan tangan musuhku sendiri untuk membunuh musuhku itu menarik. Kinyu menggunakan akal sucinya dan menemukan klan Xuxianis beberapa ribu li jauhnya. Karena klan ini sangat dekat dengan kuil Kingsu, posisinya dalam klan Xuxianis tak mungkin tinggi. Kinyu segera mulai terbang menuju klan itu. Sementara Kinyu terbang ke sana, serangan pendeta Ming-san dan yang lainnya meledak di hutan. Iblis, api surgawi, terimalah kematianmu. Pendeta Ming-san akhirnya mendekati Kinyu. Pada saat itu, medan gravitasi yang dialami pendeta Ming-san sebelumnya muncul lagi. Bahkan dengan dia sedang bersiap untuk itu, tubuhnya masih kaku. Kinyu tanpa efek sedikit pun pada tubuhnya dengan mudah berbalik dan menguncang pendeta Ming-san. Kecepatanmu lebih cepat dariku, tapi menangkapku di dalam gravitational field Dream On. Pada saat itu sebuah rencana mulai terbentuk dalam pikirannya. Kinyu tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Sekolah Yanfeng adalah sekolah berperingkat tinggi di dalam fraksi Xuxianis dan dekat kuil Kingsu. Tentu saja hubungan mereka baik. Mendadak sebuah bayangan menukik dari langit dan terbang melalui sekolah Yanfeng seperti meteor. Pendeta Ming-san ini adalah gerbang sekolah Yanfeng, kata kesusahan 10 longgar abadi di samping. Pendeta Ming-san melalui akal suci mereka dengan jelas melihat Kinyu pergi ke sekolah Yanfeng. Jika mereka terus mengganggu, ruang mereka jelas akan menyebabkan kerusakan pada sekolah Yanfeng. Dingin melintas di mata pendeta Ming-san. Api surgawi iblis tidak bisa pergi, jangan pedulikan itu. Sekolah Yanfeng mungkin adalah sekolah berperingkat tinggi, tetapi dibandingkan dengan sekolah nomor 1 kuil Kingsu, perbedaannya terlalu besar. Hanya mendengar deru ledakan konstan selama itu, tempat Kinyu terbang serangan dari 5 abadi besar yang lepas menutupinya. Tapi nyatanya serangan pendeta Ming-san dan yang lainnya tidak kuat. Mereka sama sekali tidak bisa membunuh Kinyu. Pendeta Ming-san hanya melakukannya untuk mengganggu ruang. Tapi agar cukup kuat untuk mengganggu ruang, bangunan normal tidak bisa bertahan dan berubah menjadi bubuk. Siapa yang datang dan membuat kekacauan di sekolah Yanfeng saya? Teriak suara marah. Kesengsaraan kelima lepas selamanya. Pendeta Ming-san merasa dengan al sucinya yang sangat besar baru saja dilepaskan sejenak dan semua ahli sekolah Yanfeng terdiam. Yang terkuat di sekolah Yanfeng tidak melebihi kesengsaraan kelima lepas abadi saat ini, dan sekolah Yanfeng memiliki beberapa senior yang bergabung. Tentara abadi, tapi iblis api surgawi membakar seluruh kuil Kingsu. Untuk membunuh iblis api surgawi pendeta Ming-san tidak peduli dengan beberapa bangunan sangat kejam, tapi aku menyukainya. Gerakan Kinyu begitu terampil, seperti burung layang-layang terbang dengan santai di belakang sekolah dan kemudian ke dalamnya lagi.
Karena kamu tidak takut menyinggung sekolah ini, biarkan menghancurkannya sedikit lebih menyeluruh. Qin Yu tidak melakukan apapun sendiri, itu Ming San dan yang lainnya yang tidak dapat berhenti menyerang gedung sekolah Han Feng. Alasannya Pendeta Ming San tidak ingin Qin Yu teleport pergi. Tapi Pendeta Ming San tidak tahu bahwa Qin Yu tidak akan teleportasi. Qin Yu memanfaatkan titik ini dan membuat Pendeta Ming San menyerang apapun. Pendeta Ming San menggertakkan giginya, hati dipenuhi dengan kebencian, menghancurkan sebagian besar bangunan sekolah perseteruan ini besar. Api surgawi iblis, jangan biarkan aku menangkapmu, karena jika aku menangkapmu, tubuh Pendeta Ming San bergetar dan dia tidak bisa berhenti menyerang sekarang. Sekolah Han Feng menjadi 5060% hancur. Qin Yu merasa puas dan membalikkan tubuhnya ke arah lain dan terus terbang. Ini adalah sekolah nomor 1 keabadian kuil Qingxi yang hilang. Jika aku tidak membiarkanmu menghancurkan beberapa sekolah, bagaimana kamu akan bahagia? Qin Yu tidak sadar bergerak dengan cara melengkung, tiba-tiba berbalik untuk terbang ke arah lain karena dia menemukan sekolah lain ke arah itu. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.